Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan yang terpenting, kita masing-masing masih mampu mensyukuri rahmat dan menikmati hidup yang kita terima. Rahmat itu bisa berupa-rupa bentuknya. Ada kesehatan, nafas kehidupan, kesempatan, pengampunan. Rahmat itu juga bisa berupa kepercayaan, pekerjaan, lalu juga kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang terpenting. Karena dengan kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mampu mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup yang berharga, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang semakin utuh. Baiklah, pada saat ini saya ingin membawakan sebuah podcast dengan tema Compassion atau belas kasih. Saya Suster Teresa Maria, saat ini sedang menempuh studi di Universitas Sanata Dharma, program studi bimbingan dan konseling. Langsung saja kita akan bahas mengenai compassion. Yang pertama, compassion menurut ajaran beberapa agama yang ada di Indonesia. Belas kasih menurut ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, welas asih disebut juga dengan karuna. Semua tradisi Buddhis sepakat bahwa ajaran Buddha dibangun oleh dua hal yang paling mendasar, yaitu kebijaksanaan dan welas asih. Pentingnya welas asih dalam ajaran Buddha dapat ditemukan di dalam Tripitaka Pali. Di dalam DN 3 187 dikatakan bahwa seseorang yang berwelas asih bahkan sanggup mengorbankan dirinya demi orang lain. Ekspresi welas asih ini dapat terwujud melalui pemberian dana, seperti memberi sedekah kepada pengemis dan juga merawat orang sakit. Nah, untuk merawat orang sakit ini juga merupakan contoh welas kasih yang ditunjukkan atau dilakukan sendiri oleh Sang Buddha. Lebih tinggi lagi, Sang Buddha ini menunjukkan pentingnya welas asih ketika Sang Buddha mengatakan bahwa alasan keberadaannya adalah untuk kebaikan orang lain, untuk kebahagiaan orang banyak, karena welas asihnya bagi dunia untuk kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan manusia. Nah, itu welas asih menurut ajaran Buddha yang saya kutip dari tulisan Willy Liu. Selanjutnya kita akan melihat compassion atau belas kasih menurut ajaran Hindu. Nah, dalam ajaran Hindu, belas kasih ini ditunjukkan dalam 7 hal atau 7 bentuk. Yang pertama, santiyatnya. Santiyatnya adalah belas kasih dalam bentuk kesabaran. Misalnya, memaafkan kesalahan orang lain, tidak menghakimi, lalu juga tidak menjelekkan kekurangan orang lain. Dan yang kedua, artayatnya. Belas kasih ini berbentuk dengan pemberian uang atau harta benda atau juga pemberian hadiah. Misalnya, ketika teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita membuat suatu pencapaian atau prestasi tertentu, kita memberikan hadiah, memberikan apresiasi. Selain itu juga menyumbangkan uang, menyumbangkan apa yang dimiliki, lalu untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Nah, itu adalah bentuk dari belas kasih artayatnya. Yang ketiga adalah widiyayatnya. Widiyayatnya itu belas kasih dalam bentuk pemberian pemikiran dan pengetahuan. Ternyata pemikiran dan pengetahuan juga bentuk belas kasih loh. Apa sih bentuknya? Nah, bentuknya misalnya kita memberi saran atau nasihat kepada teman-teman yang memintanya kepada kita, yang ada yang bermasalah, lalu ada yang bercerita kepada kita, lalu kita memberikan saran atau pendapat. Selain itu juga misalnya yang ditunjukkan seperti organisasi-organisasi sosial ketika dalam masa pandemi ini, mereka memberikan kursus gratis, pelatihan gratis, les-les gratis, dan itu semua tujuannya hanya untuk membantu mengurangi beban orang lain. Selanjutnya, mahatiyatnya.
Mahatiyatnya ini adalah belas kasih dalam bentuk menggunakan tubuh kita sebagai sarana. Contohnya, menampilkan wajah ceria dan senyum. Nah, ternyata wajah ceria dan senyum itu merupakan bentuk belas kasih ya. Ya, apalagi wajah ceria dan senyum itu kita tampakkan kepada mungkin seseorang yang sedang ada gesekan dengan kita, lalu sedang tidak pas dengan kita, atau juga kita tunjukkan kepada orang-orang asing. Itu sungguh belas kasih yang tulus. Lalu memeluk orang yang sedang kesedihan, itu biasa kita tunjukkan ketika ada teman kita yang bersedih atau yang berduka. Biasanya kita memeluknya untuk menguatkannya. Meskipun ketika pandemi ini itu sangat terbatas ya, karena harus menjaga jarak. Tapi itulah bentuk belas kasih. Selain itu juga donor darah. Donor darah itu adalah sesuatu dari tubuh kita yang bisa kita berikan kepada orang lain ketika ada orang lain yang membutuhkan. Lalu yang kelima adalah swadhyayatnya. Swadhyayatnya adalah belas kasih dalam bentuk kerja dan pelayanan. Misalnya kerja bakti, membersihkan pura atau membersihkan masjid, membersihkan gereja yang dilakukan bersama-sama dengan umat yang lain. Selain itu juga merawat orang yang sudah tua. Dan yang keenam, abiyayatnya. Abiyayatnya adalah persembahan dalam bentuk menyelamatkan makhluk hidup atau makhluk yang lain. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama skala dan yang kedua niskala. Apa itu skala? Contohnya, kita ada teman yang datang kepada kita cerita bahwa dia mengalami depresi, sempat ingin bunuh diri. Tetapi karena kita memberi perhatian kepadanya, lalu kita memberi nasihat, memberi saran, dan akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Nah, berarti kita sudah ambil bagian dalam menyelamatkan jiwanya itu. Lalu juga menyekolahkan yatim dan piatu, lalu memberikan pekerjaan bagi para pengangguran, itu juga termasuk dalam skala atau bentuk belas kasih dalam wujud menyelamatkan makhluk yang lain. Dan dalam bentuk niskala, misalnya kita mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal, terutama jiwa-jiwa yang meninggalnya tanpa persiapan, meninggal secara mendadak, meninggal dengan tidak bahagia. Nah, kita memberikan perhatian khusus kepada jiwa-jiwa ini dengan mendoakannya supaya jiwa mereka selamat. Dan sekarang yang ketujuh adalah dharmayatnya. Dharmayatnya ini belas kasih dalam bentuk menyebarkan ajaran dharma. Nah, menyebarkan ajaran dharma tentunya dengan gratis ya, tanpa syarat atau tanpa upah. Contohnya, memberikan buku-buku ajaran dharma secara gratis, lalu memberikan dharma wacana yang mencerahkan secara gratis, lalu memberi meditasi secara gratis juga kepada umat atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini saya kutip dari rumahdharma.com. Itulah tadi bentuk-bentuk belas kasih menurut ajaran Hindu. Dan sekarang kita akan melihat bentuk belas kasih menurut ajaran Islam. Ini saya kutip dari hidayatullah.com. Belas kasih dalam ajaran Islam adalah perasaan halus dalam hati yang mendorong manusia melakukan amalan utama, memberi maaf, dan berlaku baik. Belas kasih termasuk budi pekerti mulia yang mesti diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan belas kasih itu menyebabkan kita dikasihi oleh makhluk yang ada di langit. Sifat belas kasih ini tidak hanya berlaku untuk manusia saja, tetapi juga mencakup binatang, karena menyakiti binatang bukan termasuk sikap orang mukmin. Itulah tadi ajaran belas kasih menurut ajaran Islam. Nah, lalu sekarang kita akan melihat belas kasih menurut ajaran Katolik. Dan ini saya kutip dari katolisitas.org. Belas kasih adalah sikap yang baik dan pemaaf. Didasari oleh bela rasa, belas kasih berbeda dari sekedar rasa simpati.
dalam hal menerapkan perasaan belas kasih itu ke dalam suatu perbuatan dan kesiapan untuk membantu. Lalu, belas kasih adalah kesiapan dan kerelaan hati untuk membantu siapapun yang membutuhkan, terutama kepada mereka yang membutuhkan maaf atau rekonsiliasi. Nah, dalam ajaran Katolik, belas kasih adalah salah satu sifat Allah yang paling khas. Allah adalah kasih. Begitu dikatakan dalam surat Yohanes. Belas kasih Allah inilah yang ingin digambarkan oleh Yesus ketika menyampaikan pengajarannya melalui perumpamaan tentang anak yang hilang. Lalu Allah juga selalu berbelas kasih dan mengampuni umatnya, dan ia mengajarkan agar kita pun juga mampu menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Paus Fransiskus juga mengatakan ketika tahun Jubileum Kerahiman, belas kasih tidak hanya merupakan tindakan Bapa, tetapi itu harus menjadi kriteria untuk penentuan siapakah anak-anaknya yang sesungguhnya. Jadi dalam ajaran Katolik, belas kasih adalah sifat khas Allah Bapa. Maka sebagai anaknya atau sebagai pengikutnya, umat Katolik pun juga harus memiliki kekhasan ini, yaitu apa? Belas kasih kepada diri sendiri, juga kepada sesama, dan terlebih lagi mengasihi Bapa, mengasihi Yesus. Nah, itulah tadi beberapa uraian tentang ajaran belas kasih menurut beberapa ajaran agama yang ada di Indonesia. Sekarang yang kedua, saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat apa yang sesungguhnya belas kasih itu. Oke. Compassion atau belas kasih adalah suatu perasaan atau emosi yang positif yang memunculkan bela rasa terhadap penderitaan orang lain. Dan perasaan ini akhirnya memberi ketergerakan hati untuk melakukan suatu tindakan nyata sebagai wujud dari belas kasih itu. Tadi juga sudah dijelaskan atau sudah disebutkan ya, di beberapa ajaran agama itu juga mengatakan bahwa belas kasih itu muncul dari dalam, ada ketergerakan hati menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Jadi ada rasa, ada ketergerakan, ada wujud nyatanya, ada tindakannya. Dan selanjutnya, faktor-faktor dalam belas kasih. Apa saja ya faktor-faktor yang menjadi pemicu munculnya belas kasih atau menjadi kualitas kedalaman belas kasih itu? Yang pertama adalah pengalaman cinta. Pengalaman cinta ini sangat penting karena apa? Ketika saya memiliki pengalaman dicintai, memiliki pengalaman belas kasih, saya pun akan mampu untuk mencintai, untuk membagikan belas kasih itu kepada sesama saya. Tetapi biasanya seseorang yang kekurangan cinta atau belum terlalu banyak ya mengalami rasa belas kasih, biasanya juga akan sulit untuk berbelas kasih kepada orang lain. Jadi pengalaman cinta itu faktor yang menentukan kedalaman belas kasih itu. Lalu faktor yang kedua adalah situasi atau lingkungan sekitar. Biasanya kita faktor situasi atau lingkungan sekitar ini yang pertama membentuk kita adalah keluarga. Ketika dalam keluarga kita diajari untuk memiliki kasih kepada adik, kepada kakak, kepada ayah, kepada ibu, dan kepada orang-orang di sekitar kita, maka ketika kita tumbuh dan berkembang, kita juga akan mudah untuk mengasihi. Tetapi ketika dalam keluarga kita masih kurang mendapatkan kasih, pengalaman kasih itu juga akan sedikit bisa kita berikan kepada orang lain. Faktor yang ketiga adalah tingkat kesembuhan luka batin. Nah, ini juga berpengaruh. Karena apa? Seseorang yang belum mengalami kesembuhan luka batin masih dikuasai oleh rasa marah, rasa benci, lalu juga rasa kecewa. Jadi, rasa-rasa yang timbul dalam hati adalah rasa yang negatif. Jika rasa yang negatif muncul dari dalam hati, bagaimana mungkin bisa berbelas kasih? Padahal belas kasih itu adalah sesuatu perasaan yang positif. Maka tingkat kesembuhan luka batin ini sangat berpengaruh. Ketika seseorang mengalami kesembuhan luka batin, ia akan mampu mengampuni,
berdamai, dan akhirnya mampu mengasihi. Lalu, faktor selanjutnya adalah masa pertumbuhan sejak dalam kandungan. Nah, mungkin kita masing-masing tidak terlalu ingat apa yang kita alami atau apa yang terjadi ketika kita dalam kandungan ibu. Tetapi bahwa di bawah sadar, semua yang ibu alami, semua yang lingkungan dan situasi sekitar dialami, itu juga berpengaruh dalam diri kita, meskipun kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Faktor yang selanjutnya adalah pengalaman hidup dan kemampuan berelasi dengan orang lain. Biasanya ketika seseorang mudah berelasi, mudah terbuka, menerima orang lain, dia juga akan mampu atau juga akan dengan mudah untuk memberikan belas kasih itu kepada orang lain. Lalu faktor yang terakhir adalah pengetahuan. Ini juga penting, karena pengetahuan itu berpengaruh untuk membantu kita menangkap sesuatu, lalu membantu kita untuk memahami, membantu kita untuk akhirnya menerima informasi dari luar, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang berpengaruh bagi kedalaman belas kasih dalam diri kita masing-masing. Berikutnya adalah ciri-ciri belas kasih. Ciri-ciri belas kasih yang pertama adalah sabar terhadap orang lain. Sabar terhadap orang lain itu tidak mudah untuk dilakukan ya. Kadang kita menuntut orang lain untuk cepat. Kadang kita menuntut orang lain untuk seperti saya, seperti yang saya mau, seperti yang saya kehendaki. Tetapi kita tidak melihat bahwa setiap orang juga berproses dengan kemampuannya, dengan segala situasi dirinya. Nah, kadang kita tidak melihat sampai ke kedalaman itu, sehingga membuat kita tidak sabar terhadap orang lain. Belas kasih mengajarkan kita untuk sabar terhadap setiap orang. Apapun situasinya, apapun prosesnya, cepat atau lambat, atau bahkan kadang-kadang tertinggal, terkadang bisa berjalan seimbang atau seiring, kita tetap harus mampu sabar terhadap orang lain. Sama seperti ketika kita juga sabar terhadap diri kita sendiri. Ciri-ciri belas kasih yang kedua adalah kasih yang tidak pilih kasih. Siapa di antara Anda sekalian yang kasihnya masih pilih-pilih? Saya mengasihi dia karena saya suka sama dia. Saya mengasihi dia karena saya mendapat keuntungan. Oh, saya mengasihi dia karena dia baik dengan saya, karena dia suka memberi dengan saya, karena dia suka membantu saya. Nah, itu berarti kasih yang masih pilih-pilih. Belas kasih mengajarkan kita untuk memberikan kasih tidak pilih-pilih kepada siapapun sesama yang ada di sekitar kita. Entah kita menerima kebaikan darinya, atau bahkan mungkin kita pernah dikecewakan dan dilukai, kita tetap harus mampu mengasihi. Ciri-ciri belas kasih yang ketiga adalah memberi kesempatan. Memberi kesempatan itu bagi saya tidak mudah. Karena apa? Ketika kepercayaan kita sudah dirusak, ketika kepercayaan saya sudah dilukai, dan saya sudah kecewa, untuk memberi kepercayaan lagi atau kesempatan lagi yang sama seperti sebelumnya, itu tidak mudah. Karena apa? Saya takut nanti kepercayaan atau kesempatan yang kedua akan disia-siakan, akan terjadi hal yang sama, lalu saya juga mengalami kecewa lagi. Nah, berarti saya belum memiliki belas kasih yang tulus. Belas kasih mengajarkan kita untuk memberi kesempatan, berarti juga memberi kepercayaan kepada setiap orang dengan kepercayaan yang sama dengan yang sebelumnya. Meskipun kita sudah mengalami kekecewaan, bahkan yang paling dalam sekali, tapi belas kasih mengajarkan kita tanpa syarat. Ciri yang keempat adalah tetap berbuat baik meskipun disakiti. Tetap berbuat baik meskipun disakiti. Mudah atau tidak? Ya, terkadang mudah ya, tapi terkadang juga sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Ketika disakiti lalu kita belum mampu mengampuni,
apakah kita juga tetap mampu berbuat baik? Itu sungguh perjuangan. Tetapi inilah belas kasih, mengajarkan kita sesuatu yang lebih, supaya kita tetap berbuat baik meskipun sudah disakiti. Dan ciri yang kelima adalah menghargai setiap pribadi. Setiap pribadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap pribadi juga memiliki kekhasan masing-masing. Setiap pribadi memiliki latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, dan juga memiliki minat, bakat, talenta yang berbeda. Lalu bagaimana kita mampu menghargai setiap pribadi ini dengan seluruh keberadaannya secara utuh? Kita belas kasih mengajarkan kita untuk menghargai setiap pribadi sebagaimana adanya. Nah, itulah tadi ciri-ciri belas kasih. Berikutnya adalah bentuk-bentuk belas kasih. Bentuk-bentuk belas kasih yang pertama, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang tidak punya. Biasanya kami di sini ada ibu-ibu atau bapak-bapak atau bahkan juga pemuda yang datang untuk meminta makan. Ya, kami memberi apa yang kami miliki, itulah yang kami berikan. Kami mempunyai nasi, mempunyai sayur, ada lauk, ada buah, ada minum, itu yang bisa kami berikan. Dan itulah bentuk belas kasih yang meskipun kecil, berharga untuk mereka yang membutuhkan. Dan yang kedua adalah merawat orang sakit. Yang ketiga, mengunjungi orang yang ada di penjara. Biasanya kami ketika sebelum pandemi, kami bergiliran mengunjungi LP, di sana memberikan ibadat, lalu juga konseling kecil. Tetapi karena ini masuk pandemi, maka untuk sementara kunjungan ke LP dihentikan dulu. Mungkin nanti ketika situasi sudah normal akan kembali lagi. Selain itu juga menguburkan orang yang mati. Nah, ini biasanya berlaku pada masyarakat umum ya. Ketika ada orang yang meninggal, mereka lalu datang tanpa diminta, membantu segala keperluan dan persiapan sampai menguburkan. Selain itu juga menghibur yang berduka cita, menerima orang yang bersalah dengan sabar, mengampuni dengan tulus orang yang menyerang atau menyakiti kita, dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, juga mendoakan jiwa-jiwa yang membutuhkan doa-doa kita. Itulah tadi bentuk-bentuk dari belas kasih. Sekarang kita akan melihat dampak positif dan negatif. Dampak positif ketika kita memiliki belas kasih, dan dampak negatif ketika kita tidak memiliki belas kasih. Dampak positifnya adalah yang pertama, membuat relasi kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman menjadi dekat, menjadi akrab, tapi penuh rasa hormat. Lalu mengasah hati nurani kita. Belas kasih mampu membuat hati nurani kita semakin peka dan semakin tajam. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami ya, ketika kita melakukan suatu kebaikan, hati nurani kita mengapresiasi, kita merasa damai dan bahagia. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, hati nurani kita menghakimi, hati nurani kita mengetuk-ngetuk hati kita, mengingatkan dan menegur, sehingga membuat kita gelisah. Nah, belas kasih mampu mengasah hati nurani kita, sehingga kita semakin peka dan semakin tajam dalam membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Belas kasih juga mengembangkan sikap empati dan solidar kepada sesama kita. Belas kasih juga membuat kita mendapatkan banyak pelajaran yang berharga, yang tidak bisa diganti dengan apapun. Belas kasih mengarahkan kita pada tindakan baik. Karena belas kasih selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik terhadap orang-orang atau sesama yang ada di sekitar kita. Kemudian, dampak negatif ketika kita kurang memiliki belas kasih, yaitu sikap apatis atau acuh tak acuh. Kita menjadi tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Kita menjadi tidak peduli dengan penderitaan atau keprihatinan yang dirasakan oleh orang lain. Kita menutup mata dan menutup hati kita sehingga kita tidak berbuat apa-apa.
Lalu juga dampak negatifnya adalah tidak ada koneksi atau relasi mendalam. Bagaimana mungkin ada koneksi, ada relasi mendalam jika kita memiliki sikap yang masa bodoh dan tidak mau tahu apa yang orang lain butuhkan? Kita juga merasa bahwa orang lain di luar diri saya tidak mau tahu tentang mereka, saya juga tidak ada urusan dengan mereka. Nah, sikap ini membuat kita akhirnya menjadi tidak memiliki relasi yang mendalam. Dan kembali lagi ke dampak negatif yang pertama, kita menjadi apatis. Dan dampak negatif yang ketiga adalah egosentris. Nah, ini ada kaitannya juga ya, saling berkaitan. Sikap apatis atau acuh tak acuh, tidak ada relasi yang mendalam atau tidak ada koneksi, dan egosentris. Karena apa? Kita sudah menutup mata dan hati, maka kita juga sudah tidak mampu merasakan penderitaan orang lain. Kita hanya berpusat atau berfokus pada diri sendiri, dan itu membuat kita semakin egois. Nah, itulah tadi podcast singkat tentang compassion atau belas kasih. Semoga bisa memberi inspirasi untuk kita masing-masing, agar kita mulai sekarang tergerak untuk bertindak meringankan beban dan penderitaan sesama kita. Juga membuat kita akhirnya mengenali diri, seberapa dalam, seberapa besar belas kasih yang saya miliki. Sudahkah saya mampu memiliki belas kasih itu dengan tulus, tanpa syarat, tanpa pamrih? Ataukah selama ini saya masih banyak syarat dan masih pilih-pilih kasih? Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya minta maaf atas kekurangan yang ada dan salam berkat.